Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bugis Aco. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga sehat selalu, dimurahkan rezekinya serta dilancarkan segala urusannya. Dan yang terpenting, jangan lupa bahagia dan selalu bersyukur. Teman-teman, pada video kali ini saya akan mengupdate lagi tanaman aglonema saya yang semakin mewah. Daunnya semakin besar. Dari daun bawah masih kecil ini teman-teman, kecil seperti ini, tetapi semakin ke atas, wow, besar sekali. Dan ini memang termasuk aglonema koleksian teman-teman ya. Tepatnya aglonema golden coin. Harga di pasaran sangat stabil. Lihat teman-teman ya. Ini daun yang paling muda atau yang baru terbuka, kemudian muncul lagi tunas. Tentunya pertanda sehat dan subur. Aglonema golden coin ini sangat menarik teman-teman ya. Bentuk daun bulat seperti ini dan agak bermangkok. Warnanya sangat terang, variasi warna hijau dan golden. Ini simbol kemewahan teman-teman. Kalau daunnya yang sudah lama, bisa juga tetap seperti ini waktu belum terlalu besar daunnya. Kemudian ya seperti ini teman-teman. Ya, memang sangat bagus. Begitu semakin ke atas, nah betul-betul mewah. Ini adalah aglonema golden coin. Kemudian selain kelebihan ya, daun bermangkok, bulat, sangat tebal daunnya. Jadi kokoh teman-teman, tebal sekali. Kalau aglonema yang berdaun tebal itu bisa tahan terhadap berbagai macam cuaca, asal jangan kena busuk akar, itu yang dijaga. Bagaimana supaya tidak kena busuk akar? Tentu sekali-sekali harus diberikan bakterisida atau fungisida dicampurkan di air saat menyiramnya. Itu untuk mencegah busuk akar. Dan juga air yang dipakai tentu air yang alami. Itu bisa mencegah busuk akar. Air yang alami sudah sering saya informasikan kepada teman-teman. Ada 3 jenis air yang alami yang biasa saya pakai, sehingga aglonema saya tumbuh sehat dan subur. Yang pertama, air hujan. Ini hampir setiap hujan mendapatkan air hujan teman-teman, karena letaknya di teras samping. Jadi mendapatkan tempias air hujan setiap hujan. Kemudian kalau tidak hujan, biasanya ada air yang saya sudah tampung, tepatnya air hujan teman-teman ya. Itu saya pakaikan untuk menyiram. Aglonema saya sangat sehat dan subur. Selain itu, ada juga air AC. Itu alami juga dan sangat cocok juga untuk tanaman aglonema. pH-nya seimbang. Selain itu, air tanah itu juga sangat alami teman-teman. Jadi ketiga jenis air ini sangat cocok untuk tanaman aglonema. Aglonema bisa tumbuh sehat dan subur seperti ini. Apalagi kalau aglonema koleksian teman-teman, yang tentu sangat menyenangkan, sangat mewah. Selanjutnya, selain air,
Tentunya sekali-sekali diberikan tambahan nutrisi. Tambahan nutrisi itu berupa pupuk, teman-teman ya. Tetapi kalau saya hanya memberikan pupuk atau nutrisi yang alami, saya memberikan vitamin B1, kemudian air lindi, dan juga POC. Itu saja ternyata tumbuh sehat dan subur. Kita lihat dari bawah kecantikannya. Ya, batang daun seperti ini, teman-teman ya, sangat bagus, sangat menarik. Warna seperti ya, warna sangat lembut teman-teman ya. Ini ada yang putih seperti ini. Ada juga seperti ya agak warna apa teman-teman ini ya? Warna agak oranye, tapi sangat mudah, sangat lembut, bagus sekali. Jadi kecantikannya terlihat dari bawah. Kemudian kita lihat bawah daun, bagus sekali. Jadi nyambung dari bawah ke sini warnanya sampai ke bawah daun itu sama. Kemudian atas daun tadi ya seperti ini, warna golden, variasi warna yang sangat bagus. Ya enggak teman-teman, simbol kemewahan. Jadi selain pemupukan, yang menentukan juga adalah penempatan. Ia harus ditempatkan di tempat yang cukup mendapatkan cahaya. Kalau ini sudah pas teman-teman, karena di teras samping, jadi otomatis cahayanya cukup. Dan tidak terlalu kepanasan teman-teman ya, karena ini adalah salah satu aglonema di teras samping yang saya letakkan agak di tengah, jadi agak berlindung. Warnanya semakin jadi. Nah, yang paling menentukan juga adalah penyiraman. Jangan sampai terlambat disiram. Tentunya dengan menggunakan 3 jenis air yang alami yang saya sebutkan tadi. Kalau terlambat, itu bisa menyebabkan layu atau letoi teman-teman. Selain itu, yang paling utama adalah medianya. Harus betul-betul menggunakan media yang poros seperti ini. Media sekam teman-teman ya. Tentunya yang sudah difermentasi. Di sini kuncinya ya. Kalau aglonema bisa tumbuh bagus dari medianya. Tetapi sangat terkait semua penyiraman. Jadi medianya, penyiraman, dan juga penempatan serta pemupukan. Itu harus kita perhatikan. Dan setiap orang punya pengalaman yang berbeda. Kalau saya seperti ini, dan terbukti hasilnya sangat memuaskan teman-teman. Aglonema saya bisa seperti ini. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa mengedukasi, bisa menghibur, serta menjadi rekomendasi bagi teman-teman semuanya, khususnya aglonema lovers tentunya. Sampai jumpa kembali pada video-video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.